Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Wanita Masa Lalu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Bima ingin berkata jujur akan masa lalunya itu. Namun ia takut Cahaya akan marah dan pergi meninggalkan dia. Cahaya, maafkan aku. Aku bukan laki-laki yang sempurna. Aku bukan laki-laki baik. Maafkan aku. Mas, aku baru akan memaafkanmu setelah kau berterus terang kepadaku. Sekarang katakanlah, aku siap mendengar. Bima menarik nafas dalam. Rasanya tak sanggup ia menceritakan masa lalunya itu kepada Cahaya. Tapi Cahaya terus-menerus memintanya bercerita akan masa lalunya itu. Kamu harus janji. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu jangan pernah marah ataupun berpikiran untuk pergi dariku. Kamu janji? Cahaya semakin penasaran. Mengapa Bima sampai sebegitu takutnya menceritakan masa lalunya? Insya Allah, Mas. Tidak. Kamu harus janji, Cahaya. Kamu tidak akan pergi. Iya. Katakan saja, Mas. Jangan membuatku semakin curiga kepadamu. Bima mengatur nafas, mencoba tenang dan berusaha menceritakan kisah kelam masa lalunya. Cahaya, aku dulu pernah punya pacar. Kami kenal sejak SMA. Bertahun-tahun kami berpacaran hingga suatu hari kami melampaui batas. Pacar aku hamil olehku. Mata Cahaya melotot tak berkedip. Ia tak menduga laki-laki yang dia cintai selama ini rupanya telah berzina dan menghamili perempuan lain. Ada yang sakit di dalam hati Cahaya, namun sebisa mungkin ia tahan. Ia mencoba bersikap tenang dan menahan segala sesak yang merusak hatinya. Teruskan, Mas. Lalu keluarga si pacar aku tak terima. Mereka melaporkan aku ke polisi. Lalu aku dipenjara dengan tuduhan pemerkosaan. Tapi jujur, aku tidak memaksanya. Kami melakukan itu atas dasar suka sama suka. Cukup, Mas. Jangan kamu teruskan. Kini aku tahu apa sebabnya kamu dipenjara. Cukup. Jangan kau ceritakan lagi. Aku tak sanggup mendengarkan kelanjutan kisah masa lalumu itu. Air mata Cahaya mengalir. Sakit, sangat sakit sekali hatinya mengetahui rahasia besar sang suami. Dari pangkal paha Cahaya mengalir cairan berwarna merah pekat, kental. Tiba-tiba Cahaya merasakan sakit yang amat sangat di bagian bawah perutnya. Aduh, perutku. Cahaya, kamu kenapa? Bima kaget ketika melihat dari paha Cahaya mengalir darah segar. Tubuh Cahaya seketika ambruk. Cahaya, kamu kenapa? Bima begitu shock dan kaget melihat Cahaya tiba-tiba tak sadarkan diri. Bima segera mengambil handphone lalu menghubungi ambulan rumah sakit terdekat. Halo ambulan, tolong ke rumah. Istri saya pendarahan. Alamatnya di Jalan Merpati nomor 7. Tolong secepatnya ya, Mas. Istri saya sudah tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian sebuah mobil ambulan sudah tiba di depan rumah Bima. Dua orang perawat laki-laki menurunkan tandu. Tubuh Cahaya segera dinaikkan ke dalam mobil ambulan. Cahaya, maafkan aku.
Tak seharusnya kamu mengetahui hal ini di saat kamu sedang hamil. Cahaya, kamu harus kuat. Kamu harus sehat bersama buah hati kita. Bima menggenggam erat jemari Cahaya yang pucat. Tubuh Cahaya lemas tak sadarkan diri. Ia begitu terguncang tak kala mengetahui kisah kelam suaminya yang selama ini dirahasiakan darinya. Mobil ambulan tiba di halaman rumah sakit. Dua petugas kesehatan berseragam putih itu segera membawa Cahaya ke ruang UGD. Maaf Pak, Bapak tunggu di sini dulu. Biar pasien dokter yang tangani. Nanti kalau sudah selesai Bapak akan kami panggil. Bima dengan berat hati terpaksa harus menunggu istrinya di luar ruangan UGD. Dokter spesialis kandungan memeriksa kondisi Cahaya. Darah terus mengalir dari daerah kewanitaan Cahaya. Dok, pasien ini sedang hamil 20 minggu. Tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Dokter melakukan USG di perut Cahaya. Kandungannya sudah kosong, tapi masih terdapat sisa jaringan di dalam rahim. Kita harus melakukan kuretase untuk membersihkan sisa-sisa jaringan yang masih tertinggal di dalam rahim. Baik dok, siapkan pasien menuju ke ruang operasi. Kita akan melakukan kuretase segera. Siap dok. Detik demi detik terasa begitu lama bagi Bima. Ia tak henti berdoa untuk keselamatan istri dan calon anaknya. Namun untung tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih. Calon bayi Cahaya dan Bima tidak dapat diselamatkan. Cahaya mengalami keguguran di usia kehamilan 20 minggu. Hal yang sangat ditakuti Bima. Bima menyesal telah menceritakan kisah masa lalunya itu, hingga berdampak pada kandungan Cahaya yang lemah. Maafkan aku Cahaya, ini semua gara-gara aku. Aku bukan suami yang baik. Maafkan aku. Bima tak henti menyesali dan juga menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa Cahaya. 1 jam telah berlalu, Andre dan Cynthia tiba di rumah sakit. Bang Bima, bagaimana keadaan Kak Cahaya? Cynthia yang baru datang langsung menanyakan kabar kakak ipar satu-satunya. Bima terlihat kesal pada dua adiknya. Dari merekalah Cahaya tahu tentang masa lalu Bima. Abang mau tanya dengan kalian berdua. Kenapa kalian kasih tahu Kak Cahaya kalau abang pernah di penjara? Tanpa menjawab pertanyaan dari adiknya, Bima malah memberondong adiknya dengan sebuah pertanyaan yang pelik. Maaf bang, kami kira abang sudah cerita sama Kak Cahaya masalah itu. Andre merasa bersalah karena dari dialah Cahaya pertama tahu tentang masa lalu Bima. Gara-gara kalian, Cahaya terus-terusan menanyakan tentang masa lalu abang itu. Bahkan dia datang marip-marip ke warung hanya untuk mengetahui jawaban langsung dari abang. Sampai di rumah pun Kak Cahaya tak henti menanyakan masalah itu. Hingga akhirnya abang jujur kalau abang pernah dipenjara karena kasus itu. Dan kalian tahu, belum selesai abang bercerita, kakak sudah jatuh tak sadarkan diri dengan paha yang berlumuran darah. Semoga saja kakak tidak kenapa-napa. Abang gak bisa bayangkan kalau terjadi apa-apa pada jalan bayi kami. Andre dan Cynthia saling pandang. Terlihat jelas wajah merasa bersalah mereka berdua. Maafkan kami bang. Jujur kami gak tahu bang kalau... Sudahlah Andre, jangan kamu bahas itu lagi. Lebih baik kalian berdoa saja semoga kakak dan calon bayi kami. Belum selesai Bima berbicara, tiba-tiba seorang perawat wanita memanggilnya. Keluarga Bu Cahaya? Iya, saya suaminya. Tolong ke ruang dokter Didi pak. Dokter ingin bicara dengan bapak. Dek. Jantung Bima mulai deg-deg tak karuan. Pak Bima, silakan duduk. Dokter Surya seorang dokter kandungan yang menangani Cahaya. Kami harus melakukan tindakan kuretase atau kuret. Janin di dalam kandungan Bu Cahaya tidak dapat diselamatkan. Kami harus mengangkat janin tersebut agar tidak membahayakan tubuh Bu Cahaya. Saya membutuhkan persetujuan Anda sebagai keluarga pasien. Maksud dokter, Cahaya keguguran? Bima sontak kaget mendengar penuturan dokter Surya. Iya benar pak. Saat saya periksa, janin Bu Cahaya sudah meninggal dalam kandungan. Maka dari itu kami harus melakukan pengangkatan janin agar tidak membahayakan Bu Cahaya. Tolong bapak tanda tangani surat persetujuan ini. Kami harus melakukannya sesegera mungkin karena kondisi Bu Cahaya yang mengalami pendarahan. Saya serahkan semua sama dokter. Saya ingin yang terbaik. Jika dengan tindakan itu yang terbaik, saya terima keputusan dokter. Bima menandatangani surat persetujuan tindakan operasi kuret terhadap istrinya, Cahaya.
Baik Pak, terima kasih atas partisipasinya. Silakan Bapak tunggu di luar. Nanti setelah operasi selesai, perawat akan manggil Bapak. Bima keluar ruangan dokter Surya dengan hati hancur. Calon buah hatinya tidak dapat diselamatkan. Cahaya mengalami keguguran. Dan itu semua karena kesalahan Bima. Iya, karena Bima telah merahasiakan masa lalunya yang kelam pada istrinya. Naasnya sang istri mengetahui kenyataan pahit itu di saat dia sedang mengandung buah cintanya dengan Bima. Ya Tuhan, apakah ini balasan atas kesalahanku di masa lalu? Maafkan aku Tuhan. Bima merasa begitu rapuh dan hancur. Anak yang begitu dia dambakan kehadirannya harus menghadap Yang Maha Kuasa. Penyesalan demi penyesalan hadir dalam hatinya. Ia merutuki diri sendiri, menyadari semua kesalahannya. Maafkan aku Cahaya. Maafkan kesalahan suamimu yang bodoh ini. Bima terduduk di depan ruangan operasi sambil berlinang air mata. Hatinya hancur, ia merasa begitu kehilangan. Bang Bima, Abang kenapa menangis? Apa yang terjadi dengan Kak Cahaya, Bang? Cynthia begitu khawatir melihat abangnya yang terlihat begitu kacau. Tak pernah ia melihat abangnya sehancur ini, bahkan di saat mereka kehilangan ibu beberapa tahun silam. Kakak kalian keguguran. Kami kehilangan calon bayi kami. Cahaya sedang di ruang operasi sekarang. Tatapan mata Bima kosong. Ia bahkan tak menatap mata adiknya yang sedang bicara. Ya Tuhan, Kak Cahaya keguguran. Abang yang sabar ya. Abang pasti kuat. Kami yakin abang dan Kak Cahaya pasti nanti dikasih kesempatan lagi. Mata Bima terus-menerus meneteskan air mata. Ia tak peduli dicap cengeng ataupun lemah oleh adik-adiknya. Nyatanya saat ini dia memang lemah dan hancur. Bang, maafkan kami ya. Karena kami... Diamlah Andre. Tak usah kau bahas lagi masalah itu. Gara-gara kalian aku kehilangan calon aku. Bentak Bima yang tak bisa mengontrol emosi. Bima yang dulu tak pernah membentak sekarang hilang kendali. Andre terdiam tanpa kata-kata. Ia sadar pasti abangnya sangat kecewa pada mereka berdua. Karena mereka punya andil dalam masalah yang sedang dihadapi Cahaya dan Bima. Andre memutuskan pergi dari rumah sakit. Ia tak sanggup terus disalahkan dan Andre merasa begitu bersalah atas kehilangan calon buah hati abangnya. Bima dan Cynthia menunggu di depan ruang operasi. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruangan operasi. Tanda bahwa operasi sudah selesai dilakukan. Dok, bagaimana kondisi istri saya? Bima tak sabar mengetahui kondisi istri tercinta. Bu Cahaya masih belum sadar. Mungkin beberapa menit lagi beliau akan sadar setelah efek bius hilang. Operasi berjalan lancar dan Ibu Cahaya dalam kondisi selamat. Maaf Pak, saya harus pergi, ada pasien lain yang harus saya tangani. Baik dok, terima kasih. Beberapa saat setelah operasi kecil itu dilakukan, akhirnya Cahaya pun siuman. Ia mencoba membuka mata namun ia merasa sangat berat hanya untuk membuka matanya. Karena pengaruh obat bius belum sepenuhnya hilang dari tubuhnya. Cahaya, kamu sudah sadar sayang? Suara suaminya yang pertama dia dengar. Mas Bima, aku di mana? Cahaya bertanya lirih. Untuk bicara saja ia butuh tenaga lebih. Kamu di rumah sakit sayang. Kamu tidak usah takut, masa lalu ada di samping kamu. Rumah sakit? Pikiran Cahaya mulai bertanya-tanya. Kapan aku ke rumah sakit? Untuk apa? Semua pertanyaan itu membuat Cahaya bingung. Apa gerangan yang terjadi kepadanya? Namun ia tak bisa banyak bertanya. Tubuhnya masih lemah, kepalanya pusing dan akhirnya Cahaya memilih untuk kembali tidur. Cahaya segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Bima dan Cynthia selalu setia menemani Cahaya. Ruang melati nomor 2, itulah ruang Cahaya sekarang dirawat. Cahaya bahkan belum tahu jika calon bayinya sudah tidak ada lagi berada dalam perutnya. Entah bagaimana reaksi Cahaya saat mengetahui kenyataan itu. Mas, Cahaya membuka mata walau masih pusing. Cahaya,
Kamu sudah bangun sayang. Kamu butuh apa? Mau minum? Aku di mana, Mas? Kamu di rumah sakit sayang. Bima meraih tangan kanan Cahaya. Digenggam erat tangan istrinya untuk memberi kekuatan setelah melewati masa-masa sulit di ruang operasi. Aku kenapa di rumah sakit, Mas? Aku sakit apa? Cahaya bingung. Mengapa ia tiba-tiba berada di rumah sakit dan lengannya sudah diinfus? Dipandangi sekeliling ruang rawat inapnya, ada Cynthia adik iparnya yang setia menemani. Mas, aku sakit apa? Tanya Cahaya kembali. Namun Bima seolah membisu. Ia ingin mengatakan bahwa ia keguguran, namun ia takut kalau istrinya akan merasa hancur. Kakak tadi siang pingsan, makanya dibawa ke rumah sakit. Ujar Cynthia mencoba memberi penjelasan pada kakak iparnya itu. Aku pingsan. Cahaya mencoba mengingat kembali kejadian yang menyebabkan dia pingsan. Tiba-tiba ia teringat saat ia meminta penjelasan pada Bima tentang kebenaran masa lalu Bima. Iya, Cahaya baru ingat sekarang. Ia sangat syok dan kaget saat mendengar apa yang dikatakan Bima tentang masa lalunya itu. Cahaya kaget sampai ia pendarahan lalu pingsan. Mas, kamu jahat. Bima begitu kaget mendengar ucapan istrinya. Ia takut istrinya akan marah dan mengamuk-ngamuk. Kamu jahat, Mas. Aku benci sama kamu. Cahaya, tenang dulu sayang. Kamu lagi sakit, gak boleh marah-marah ya. Cahaya mencoba bangkit untuk duduk. Namun saat ia mencoba mengangkat tubuhnya, perut bagian bawahnya terasa begitu sakit. Perutku. Sayang, kamu jangan banyak bergerak dulu. Kamu baru siap operasi. Tanpa sadar Bima mengatakan hal itu. Semestinya ia merasakan hal itu demi menjaga agar Cahaya tidak syok dan depresi. Apa? Apa maksud kamu aku baru operasi? Katakan yang sebenarnya, Mas. Cahaya dibuat bingung oleh suaminya. Ia merasa sakit sekali bagian bawah perutnya. Lalu suaminya mengatakan ia baru saja selesai operasi. Jawab, Mas. Bentak Cahaya yang diiringi ringisan karena tenaga yang dikeluarkan membuat perutnya kembali sakit. Sayang, kamu tenang dulu ya. Kamu jangan banyak bergerak. Kamu tidur saja. Nanti biar aku jelaskan. Katakan, Mas. Apa yang kalian lakukan padaku? Sayang, kamu... Bima ingin mengatakan yang sebenarnya terjadi pada istrinya, tapi ia tak sanggup. Katakan, Mas. Cahaya mulai merasa tidak baik. Pikirannya mulai berpikir yang bukan-bukan. Hal yang paling ia takut ialah mereka telah mengeluarkan janin yang ada di dalam perutnya. Apalagi tadi sebelum ia berada di rumah sakit, ia sempat pendarahan. Dan Cahaya menyadari saat darah mengalir deras dari pangkal pahanya. Jangan katakan kalau aku keguguran, Mas. Mata Bima melotot tak percaya dengan apa yang dikatakan Cahaya. Susah payah ia tahan agar tidak menyakiti perasaan istrinya. Justru kata-kata itu yang diucapkan sendiri oleh Cahaya. Mas, jawab. Air mata mulai menganak sungai di pelupuk mata Cahaya. Bima mengangguk pelan seraya menundukkan wajahnya. Ia tak kuasa melihat wajah Cahaya saat mengetahui kenyataan pahit itu. Pecahlah tangis Cahaya memenuhi seisi ruangan itu. Tangisannya begitu pilu dan menyayat hati. Tangisan kehilangan seorang ibu terhadap kehilangan calon buah hati yang sudah lama dinanti. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kamu jahat. Aku benci sama kamu. Cahaya menangis meraung-raung. Tak sanggup ia menahan kesedihan yang begitu mendalam. Belum sempat ia melihat calon buah hatinya. Kini janin yang ada di dalam pelurutnya sudah diangkat tanpa sepengetahuan dirinya. Kalian jahat. Aku benci kalian. Cynthia tak sanggup melihat kakak iparnya yang begitu syok dan sedih karena kehilangan calon buah hatinya. Ia mencoba memeluk Cahaya agar ia tenang. Namun Cahaya malah menolak mentah-mentah. Jangan sentuh aku. Kalian semua jahat. Aku benci sama kalian. Teriak Cahaya diiringi tangisan yang begitu nyaring. Mbak, maafkan Cynthia. Maafkan Andre. Maafkan Bang juga. Kami semua sayang sama kakak. Kami benar-benar menyesal, Kak. Pergi. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi. Aku benci kalian. Pergi. Cahaya mengusir Cynthia. Ia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya.
Dulu Cynthia adalah adik ipar kesayangannya, tak pernah sekalipun Cahaya memarahi Cynthia. Namun kali ini Cahaya merasa benci setengah mati pada suami juga adik iparnya. Sayang, Bima mencoba mendekati Cahaya untuk menenangkannya. Pergi kamu. Aku benci sama kamu. Kamu yang telah mengambil anakku. Pergi. Cahaya semakin tak terkendali. Ia menangis meraung-raung sambil memaki suami dan adik iparnya. Cynthia segera keluar untuk memanggil perawat untuk menenangkan Cahaya. Mbak, tolong mbak. Kakak saya sedang syok berat karena mengetahui ia keguguran. Perawat segera memasuki ruang di mana Cahaya berada. Disuntikkan obat penenang di dalam cairan infus yang mengalir ke lengan kiri Cahaya. Sedetik dua detik kemudian, cairan penenang mulai mengalir ke dalam pembuluh darah. Cahaya mulai melemah dan tak lama kemudian ia pun tertidur. Makasih mbak. Sama-sama. Tolong bagi keluarga pasien agar tetap menjaga agar pasien tidak syok dan meledak-ledak. Kondisi mental beliau sedang dalam masa pemulihan. Jadi tolong hibur beliau dan jaga agar beliau tetap tenang. Ada banyak kasus wanita yang kehilangan anaknya, jadi tidak waras karena depresi yang berlebihan. Tolong ya pak, bu, dijaga. Jangan sampai beliau depresi karena terus-terusan sedih memikirkan anaknya. Baik mbak, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, saya permisi dulu. Cahaya susah tidur, namun matanya masih basah dengan sisa-sisa tangisan. Hati Bima hancur melihat kondisi istrinya. Ia merasa sangat bersalah. Bang, yang kuat ya. Aku yakin kakak pasti sembuh. Dia akan sehat dan ceria seperti dulu. Amin. Semoga saja. Jam di dinding kamar rumah sakit menunjukkan pukul 12 malam. Cahaya sedang tidur pulas di atas ranjang. Setelah disuntik obat penenang, Cahaya belum juga bangun. Bima tak bisa tidur. Ia masih duduk termenung di kursi sofa yang ada di dalam ruangan tempat Cahaya dirawat. Pikirannya melayang kemana-mana. Ia memikirkan kondisi Cahaya yang prihatinkan. Ia juga sedih karena kehilangan calon buah hatinya. Apa mungkin ini hukuman dari Tuhan untukku atas dosa yang telah aku lakukan di masa lalu? Batin Bima menyesali perbuatannya dulu. Pikirannya kembali melayang ke masa 10 tahun silam. Mas, aku ingin bilang sesuatu penting. Isak Arini kala itu Bima penasaran hal apa yang ingin disampaikan kekasih cantiknya itu. Katakan, kamu mau bilang apa? Mas, aku hamil. Bima sontak terbelalak mendengar penuturan Arini. Apa ia tak salah dengar? Kamu hamil? Tanya Bima memastikan. Iya mas, ini, lihatlah. Cahaya menyodorkan sebuah tespek dengan garis 2 merah di atasnya. Kamu gak bohong kan? Kamu gak percaya sama aku mas? Kamu lupa? Kamu sendiri yang telah mengambil itu. Apa kamu sudah lupa? Tapi kita kan cuma sekali. Walaupun kita cuma sekali melakukannya, tapi nyatanya kamu udah buat aku hamil mas. Aku gak mau orang tua aku sampai tahu. Kamu harus tanggung jawab mas. Apa? Aku? Bima bingung dengan semua kenyataan ini. Ia merasa bingung bagaimana bisa Arini sampai hamil sedangkan ia hanya melakukan hal itu hanya sekali dengannya. Kamu harus nikahin aku mas. Aku gak mau sampai ayahku tahu kalau aku sedang hamil. Bisa-bisa mati aku mas. Ayahku akan sangat marah. Tapi aku belum punya pekerjaan Rin. Kita baru saja selesai ujian nasional. Bahkan ijazah saja kita belum punya. Bagaimana aku bisa nikahin kamu Rini? Mas, aku gak minta mahar yang banyak. Seperangkat alat sholat saja aku terima. Yang penting kita nikah, sah secara agama dan negara. Tapi Bima ragu untuk menikah di usia yang sangat muda. Usia mereka baru 18 tahun. Ijazah pun mereka belum punya. Ia takut tak bisa menafkahi Arini jika mereka menikah nantinya. Rin, tunggu aku ya. Aku akan mencari kerja dan kumpulin uang untuk biaya nikah kita. Mau nunggu sampai kapan mas? Sampai perutku semakin membesar, sampai semua orang menghina dan mencemoohkan aku. Iya, itu yang kamu inginkan? Bukan begitu Rini. Aku hanya belum punya uang sepeser pun saat ini. Tunggu ya Rin, tunggu sebentar saja. Aku akan bekerja lalu melamarmu dan membeli seperangkat alat sholat seperti yang kamu minta. Janji mas, iya aku janji.
Hari berganti hari, minggu telah berganti minggu, dan sebentar lagi akan berganti bulan. Bima belum juga menampakkan batang hidungnya. Sedangkan hari ini semakin gundah gulana. Ditambah lagi kandungannya yang semakin membesar. Hari ini mulai menampakkan tanda-tanda kehamilannya. Hari ini muntah-muntah, semakin nyata semakin kuat perutnya mual. Hari ini sedang mengalami fase morning sickness. Pada 3 bulan pertama masa kehamilan ibu yang sedang mengandung fase ini, kondisi tubuh yang mual, muntah, pusing, dan tubuh yang lemas di saat pagi hari. Arini, kamu kenapa nak? Tanya Bu Patmi ibunya Arini. Arini kayaknya masuk angin, Bu. Arini mencari alasan agar ibunya tidak curiga. Ya sudah, kamu istirahat di kamar. Nanti ibu kerokin badan kamu ya. Gak usah Bu, nanti Arini minum jamu di warung saja, besok juga udah sembuh. Awalnya Bu Patmi tidak curiga sama sekali. Namun esoknya kondisinya Arini justru semakin mencurigakan. Arini kembali muntah-muntah, kali ini disertai dengan keluarnya semua makanan yang baru saja dia makan. Bu Patmi yang pernah mengalami masa-masa kehamilan mulai curiga kepada Arini. Jangan sampai Arini hamil. Batin Bu Patmi mencoba mengusir kecurigaannya. Setelah selesai muntah-muntah, Arini langsung tidur di kamarnya. Bu Patmi segera masuk dan mengajak Arini ke rumah bidan. Arini, kamu belum sembuh. Ayo ikut ibu ke rumah bidan Sari. Gak usah Bu, orang Arini gak apa-apa kok. Arini, kamu jangan ngeyel. Ayo ikut ibu, jangan buat ibu habis kesabaran. Melihat wajah ibunya marah, Arini akhirnya mengalah. Dibawalah Arini ke rumah bidan. Sesampainya di rumah bidan, hal yang mengejutkan pun terjadi. Bu Patmi, bisa bicara 4 mata sebentar? Nje Bu, bisa Bu bidan? Bu, Arini saat ini sedang hamil. Apa Bu bidan? Hamil? Bu Patmi kaget bukan main. Tadi sangka anak perempuan satu-satunya itu hamil di luar nikah. Dan betapa malunya ia jika sampai tetangga dan warga kampung tahu akan hal ini. Ya Allah, aku gagal mendidik anakku ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Dasar anak kurang ajar. 3 kali kamu bohongi ibumu. Dasar anak kurang ajar. Katakan siapa ayah bayi ini, katakan. Bu Patmi sangat marah kepada Arini. Ia berkali-kali memukuli Arini karena sangat marah dan kecewa pada anaknya itu. Aduh, sakit Bu. Arini hanya bisa menahan pukulan demi pukulan dari ibu kandungnya. Sudah Bu Patmi, jangan pukul Arini. Dia sedang mengandung cucu ibu. Kasihan dia. Bu Patmi akhirnya tenang. Namun air matanya tak henti mengalir di wajah rentanya. Bu bidan, saya mohon tolong merahasiakan kejadian ini. Jangan beritahu siapapun. Saya mohon Bu bidan. Bu Patmi memohon sambil menangis pada Bu bidan Sai agar merahasiakan kejadian ini. Bu Sari yang profesional mengangguk. Ia berjanji akan merahasiakan kehamilan Arini. Pulang dari rumah bidan Sari, Arini dikurung di kamar oleh ibunya. Ayah Arini heran kenapa anaknya dikurung di dalam kamar. Pak, kita gagal mendidik Arini, Pak. Arini. Bu Patmi kembali terisak. Mengingat Arini, ia takut jika suaminya tahu jika anak perempuannya sedang hamil. Apa maksud ibu? Katakan, ada apa dengan Arini? Dia hamil, Pak. Apa? Hamil? Mata Pak Wahyu merah padam. Ia langsung naik darah mendengar jika Arini hamil luar nikah. Kurang ajar. Mana anak itu? Pak Wahyu langsung mendobrak kamar Arini. Ia langsung memaki dan memukul Arini sampai babak belur. Dasar anak kurang ajar. Berani sekali kamu mempermalukan orang tuamu. Katakan, siapa laki-laki yang telah mengambilmu? Bima. Jawab Arini terbata-bata sambil menahan sakit di tubuhnya. Kurang ajar anak setan itu. Aku akan kasih pelajaran dia. Pak Wahyu yang sedang dilanda emosi segera mendatangi rumah Bima. Bima, di mana kamu? Pak, ada apa ribut-ribut? Tanya Ibu Bima. Di mana anakmu Bima? Dia harus bertanggung jawab karena sudah mengambil anakku. Astagfirullah. Apa yang sudah Bapak katakan? Gak mungkin anak saya berbuat seperti itu. Saya tidak mau tahu. Di mana dia sekarang? Bima tidak ada di rumah. Dia sedang bekerja di kota. Oh, begitu rupanya. Setelah dia mengambil anakku lalu dia kabur. Begitu rupanya. Awas kamu Bima, kamu akan menyesal. Sebenarnya Bima bukan kabur.
Ia pergi ke kota untuk mencari uang. Di kampung dia tidak memiliki pekerjaan. Dia hanya anak seorang janda, ibunya hanya penjual nasi pecel di pinggir jalan. Sementara dua adiknya yang masih kecil sedang sekolah di SD. Ia berangkat ke kota untuk mencari uang agar punya modal menikahi Arini pacarnya. Namun Pak Wahyu yang sangat murka segera melaporkan Bima ke polisi. Ia mengira Bima lari dari Arini dan tak mau bertanggung jawab. Sedangkan Arini, dia dipaksa menggugurkan kandungannya untuk menutupi aib keluarganya. Besok bawa dia ke kampung ibu. Dia harus menggugurkan kandungannya agar tidak membuat kita malu. Tapi Pak, Arini mencoba berkata, tapi ayahnya tidak memberikan dia kesempatan untuk bicara. Baginya anaknya sudah membuat dia malu. Tidak pantas lagi anaknya itu berada di rumahnya. Kemasi pakaianmu, besok kamu pulang ke rumah nenekmu. Air mata Bima menetes kala pikirannya kembali ke masa silam. Ada rasa penyesalan begitu besar dalam hatinya. Ia menyesal mengapa tak bisa menyelamatkan anak yang dikandung Cahaya. Ia juga menyesal mengapa ia tak bisa menikahi Arini dulunya. Maafkan aku ya Tuhan. Maafkan aku. Isak Bima di tengah penyesalannya. Matanya basah dengan air mata penyesalan. Ia merasa begitu hancur, sedih dan terpukul. Mungkin inilah yang Arini rasakan kala itu. Maafkan aku Arini. Di saat kamu mengandung anakku tak berada di sisimu. Hingga anak itu pun tiada. Aku juga tak ada di dekatmu. Maafkan aku Arini. Aku telah berdosa. Mungkin sekarang Tuhan menghukumku karena kesalahanku padamu. Mungkin benar Tuhan memberi hukuman pada Bima karena kesalahannya di masa lalu. Tapi bukankah setiap ujian dan cobaan pasti ada hikmahnya? Mungkin untuk membuat kita sadar akan salah dan dosa kita. Jika kita menyesali akan kesalahan kita dulu dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka pasti Allah akan mengampuni dosa kita sebagai hambanya. Benar bukan? Suster, suara Cahaya begitu pelan, nyaris tidak memiliki tenaga sama sekali. Sudah 2 hari Cahaya tidak makan, ia terlihat begitu lemah dan pucat. Cahaya, kamu sudah sadar? Bima segera mendekati ranjang Cahaya. Ia begitu khawatir akan keadaan istrinya itu, apalagi setelah melihat reaksi istrinya setelah mengetahui jika ia keguguran. Jangan mendekat, sayang. Bima kaget. Cahaya menolaknya mendekati ranjangnya. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Aku tidak mau melihat wajah kamu lagi. Pergi. Sayang, aku suami kamu. Kamu istriku. Aku sudah tidak punya suami. Jangan panggil aku dengan sebutan istri. Jangan pernah. Aku benci kamu. Wajah Bima terlihat sedih. Baru kemarin ia kehilangan calon buah hatinya dan kini istrinya sudah tidak menginginkan dia lagi. Cahaya, kamu lagi sakit. Jangan bilang yang bukan-bukan. Pergi. Teriak Cahaya semakin keras. Air matanya mulai menganak sungai. Semakin ia melihat wajah Bima, semakin ia merasa sakit yang teramat dalam. Sakit karena dibohongi, sakit karena terlalu banyak rahasia kelam yang dia simpan darinya, dan sakit karena baginya Bima lah sebab ia kehilangan calon buah hatinya. Hati Cahaya terlalu hancur apalagi saat mengetahui jika calon bayinya diambil paksa tanpa persetujuan darinya. Ia mencoba mengingat-ingat 2 hari yang lalu ia masih sehat dan bugar. Namun ketika mendengar rahasia dari Bima, ia merasakan sakit di area kewanitaannya saat itu juga. Dan ia pun langsung tak sadarkan diri. Ketika dia sadar, dia mendapatkan kenyataan yang begitu menyakitkan. Janinnya telah dikuret karena keguguran. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah posisi yang dirasakan oleh Cahaya. Kasihan sekali wanita itu. Dia tidak salah dengan masa lalu Bima dan Arini. Tapi dia bagikan korban dari Bima. Cahaya, maafkan aku. Maafkan aku yang telah membuatmu terluka. Awalnya aku hanya tidak ingin ada masalah dalam rumah tangga kita. Tapi tahu-taunya masalah. Malah masa laluku membuat rumah tangga kita jadi begini. Maafkan aku Cahaya. Maafkan. Mata Cahaya berkaca-kaca.
Ia menatap tajam ke dalam mata Bima, sorot matanya seolah ingin menelan Bima hidup-hidup. Apa kata maafmu bisa mengembalikan anakku? Pertanyaan Cahaya bagikan godam yang menghantam ulu hati Bima. Ia tak bisa menjawab. Kata-kata Cahaya seperti sebuah tamparan baginya. Jika kata maafmu bisa mengembalikan anakku, maka aku akan memaafkanmu. Hati Cahaya begitu hancur, hingga ia tak lagi memiliki rasa iba dan kasihan kepada suaminya. Cahaya, aku tahu kamu sedang sedih dan terluka. Tapi inilah takdir hidup yang harus kita jalani. Ada ujian dan juga cobaan dalam hidup. Ikhlaskan saja apa yang terjadi, semua pasti ada hikmahnya. Tutur Bima mencoba menasihati istrinya agar ikhlas menerima ujian dan cobaan. Jangan ajari aku ikhlas jika kamu tidak berada di posisiku. Dan jangan ajari aku sabar jika kamu bukan manusia sempurna. Karena aku begini karena kamu. Kamu yang menyebabkan aku begini. Oke, kita beralih ke sudut pandang Cahaya. Mentari pagi bersinar terang melalui celah jendela ruangan yang aku tempati. Entah sudah beberapa hari aku di sini. Di sini, di kamar ini aku merasa sepi dan sendiri. Apa suamiku? Aku tak punya suami lagi. Laki-laki yang bernama Bima. Dia bukan lagi suamiku. Aku sudah mengubur semua tentang dia. Aku sudah melupakan semua tentang dia. Aku sudah benci semua hal tentang dia. Aku benci dia. Dan aku tidak akan kembali lagi padanya. Dia telah menghancurkan satu-satunya impian dan harapanku. Dia telah meruntuhkan segala kepercayaan dan cintaku. Dia, laki-laki yang dulu kuserahkan semua cinta dan sayangku, kini dialah orang yang paling kubenci. Pagi ini, aku tak melihat batang hidungnya di ruanganku. Entah kemana perginya laki-laki itu, aku tidak mau tahu. Lebih baik dia tidak usah kembali. Pergi saja dari hidupku. Aku merasa bosan di ruangan ini sendiri. Aku ingin keluar untuk mencari udara segar. Ku bangkitkan tubuh yang sudah beberapa hari terbaring di atas ranjang besi ini. Badanku terasa remuk. Ku ambil botol infus yang terpajang di besi penyangga. Lalu ku turunkan kaki sebelah kiri. Ketika telapak kakiku menyentuh keramik, dingin sekali lantai ini. Apa tak ada yang membawakan sandal untukku? Siapa yang peduli padaku? Udah dibawa ke rumah sakit saja aku masih beruntung. Kulangkahkan kaki telanjang menuju pintu. Ku tarik engsel pintu perlahan. Kriet. Aku melangkah sambil menenteng botol infus di tangan. Akhirnya aku bisa menghirup udara segar hari ini. Meskipun tubuhku masih lemah, aku paksakan diri untuk keluar sejenak. Cahaya, kamu mau kemana? Laki-laki ini lagi. Rupanya dia kembali juga setelah aku usir kemarin. Aku tidak pedulikan pertanyaan laki-laki yang masih berstatus suamiku itu. Aku melanjutkan langkah kakiku. Cahaya, tunggu. Dia mencengkeram lenganku erat. Lepaskan. Kamu mau kemana? Tanya Bima kembali. Aku masih enggan bicara dengannya. Lepaskan aku ingin pergi. Kamu mau pergi kemana? Sini biar aku antar. Aku tidak perlu diantar. Aku bisa jalan sendiri. Aku ini suami kamu, Cahaya. Tolong kamu kembali ke kamarmu. Jika kamu mau keluar kamar dan menghirup udara segar, katakan saja kepadaku. Aku akan mengantarkanmu kemanapun. Aku akhirnya mengalah. Aku mengalah bukan berarti aku akan kembali lagi kepadanya. Kondisi tubuhku yang masih lemah membuatku susah berjalan, apalagi harus menentang infus. Aku dan Bima sudah duduk di taman rumah sakit. Udara hari ini begitu cerah. Aku suka sekali berada di taman ini.
Taman yang indah, bersih, dan dipenuhi aneka macam bunga yang sedang mekar. Cahaya, panggil Bima dengan ekspresi susah kutebak. Aku tidak menghiraukan panggilannya. Mataku tertuju pada tanaman anggrek bulan yang menggantung di atas sana. Cahaya, lihatlah aku. Kali ini Bima meraih tanganku lalu membelainya dengan lembut. Ia kira aku akan luluh kepadanya. Maafkan aku, Cahaya. Maafkan aku yang telah menyakitimu. Aku melihat keadaan ke dalam manik matanya. Ia pun tak berkedip menatapku. Ini tidak bisa dibiarkan. Lama-lama aku akan tergoda dengannya. Aku segera memalingkan wajahku. Untuk apa? Tanyaku acuh kepadanya. Meski sekarang aku sudah duduk berdua dengannya, bukan berarti aku sudah memaafkannya. Maafkan aku untuk hubungan kita, agar kita bisa kembali seperti dulu lagi. Aku tersenyum sinis. Kembali lagi katanya. Omong kosong. Aku tidak bisa. Jawabku singkat. Cahaya, aku mohon maafkan aku sayang. Maafkan aku kali ini saja. Katakan apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkan aku. Rengeknya sambil memelas. Aku tak akan tersentuh dengan rayuan mautmu, Bima. Mudah saja. Cukup lakukan satu hal. Raut wajahnya berubah ceria. Mudah sekali ia berubah hanya dengan mendengar kata-kata dariku. Apa itu? Katakanlah. Apa kamu bisa melakukannya? Apapun itu, asal kamu mau memaafkanku. Baiklah. Aku minta satu hal. Kamu mau tahu apa? Bima mengangguk cepat. Ia sudah tak sabar mendengar jawaban dari mulutku. Ceraikan aku. Wajah Bima berubah pias. Matanya terbelalak mendengar ucapanku. Apa? Cerai? Iya. Aku akan memaafkanmu setelah kamu menceraikan aku. Tidak. Aku tidak bisa. Aku tak mau menceraikanmu, Cahaya. Benarkah? Bukankah kau bilang ke aku akan melakukan apa saja agar aku memaafkanmu? Iya, tapi tidak dengan menceraikanmu. Kalau kau tidak menceraikanku, maka aku tidak akan memaafkanmu selamanya. Tidak. Jangan bicara begitu, Cahaya. Aku akan melakukan apa saja, asal jangan minta cerai. Aku tak mau. Aku tak ingin berdebat dengannya. Perkataan dan janjinya tak bisa dipegang. Aku bangkit dari dudukku hendak ingin masuk ke kamar rawat inapku. Cahaya, tunggu. Bima kembali memegang lenganku. Ia mencoba menahanku agar tetap duduk di sampingnya. Kenapa, Cahaya? Kenapa kamu ingin bercerai diriku? Sebegitu besar dosaku padamu hingga kau ingin bercerai denganku. Jika kamu tidak mau menceraikanku, baiklah. Biar aku yang akan menggugatmu. Aku tidak main-main dengan perkataanku. Jika memang dia tidak mau menceraikanku, maka aku yang akan menggugat cerai di pengadilan. Tidak. Jangan lakukan itu, Cahaya. Aku tidak mau berpisah denganmu. Kita masih bisa memperbaiki masalah rumah tangga kita. Kita masih bisa berusaha lagi agar kamu bisa hamil lagi, Cahaya. Apa? Hamil lagi? Denganmu? Tidak akan. Aku tak ingin mendengar apa-apa lagi darinya. Aku segera menepis tangannya dan pergi meninggalkannya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Bima. Pagi-pagi sekali aku mendapatkan pesan dari hari ini. Mas, aku mau antarkan pesanan lele untuk warung pecelmu. Kamu ada di warung kan? Iya, ada. Balasku singkat. Oke, aku segera ke sana. Kuletakkan handphone di atas meja kerja. Pikiranku sedang tidak fokus. Aku masih teringat pada Cahaya yang masih berada di rumah sakit seorang diri. Aku hanya menitipkannya pada perawat yang berjaga. Cynthia dan Andri tidak bisa menjaga Cahaya. Mereka sama-sama sedang kuliah. Apalagi Andri sedang mengikuti sidang skripsi. Aku terpaksa meninggalkan Cahaya karena terlalu banyak pekerjaan. Apalagi hari ini jadwal masuknya Lele.
Aku yang harus menghandlenya sendiri. Karyawanku semua ada tugasnya masing-masing. Sebentar lagi aku akan berjumpa dengan hari ini. Rasanya ingin sekali aku bicara empat mata dengannya. Bukan maksud aku ingin main serong di belakang cahaya. Aku hanya ingin minta maaf kepada hari ini. Aku baru mengerti sekarang bagaimana sakit dan hancurnya hati Arini ketika kehilangan calon buah hati kami dulu. Aku yang bodoh karena tidak mendengar ucapannya, hingga aku berangkat kota lalu meninggalkan Arini yang saat itu sedang membutuhkanku. Maafkan aku Arini. Batinku pilu kalau mengingat kesalahanku di masa silam. Iya, aku sadar begitu banyak salah dan dosaku pada gadis itu. Mungkin apa yang menimpa Cahaya adalah teguran sekaligus hukuman buatku. Bunyi klakson mobil pickup milik Arini yang sudah tiba di depan warungku. Aku segera melangkah keluar ruang kerja untuk menemuinya. Oh, Arini, kamu sudah sampai. Ucapku berbahasa basi. Oh ya mas, pesananmu sedang dibongkar muat sama Bang Adi. Kamu bisa masuk ke ruang kerjaku sebentar? Aku mau bicara. Arini nampak berat mengikuti ajakanku. Ia sesekali melihat ke arah Bang Adi, karyawan sekaligus supirnya. Bang, aku ada perlu sama Pak Bima, tunggu sebentar ya. Bang Adi mengangguk tanda setuju. Setelah mendapat persetujuan dari supirnya itu, Arini lekas mengikutiku ke ruang kerja. Kenapa harus minta izin sama Bang Adi? Tanyaku penasaran. Arini terlihat sangat dekat dengan laki-laki itu. Entah mengapa aku merasa kurang suka. Aku tidak mau merepotkan dia, karena kami harus mengantarkan pesanan lele ke tempat lain. Oh begitu. Mari, silakan masuk. Arini mengikutiku dari belakang. Dari dekat Arini begitu cantik dan mempesona. Pesona Arini tidak luntur meskipun sudah 10 tahun berlalu. Tubuhnya masih langsing seperti dulu, kulitnya masih putih bersih dan sekarang malah terlihat semakin glowing. Laki-laki mana yang tak tertarik pada wanita secantik hari ini? Bodohnya aku pernah menyanyiakan kekasih masa laluku satu ini. Total semua 2 juta mas, karena minggu lalu kamu minta pengurangan pasokan lele. Arini mengira aku mengajaknya ke sini untuk membahas pekerjaan. Duduklah Arini. Soal uang sudah aku siapkan. Ada hal penting yang ingin aku katakan. Duduklah. Katakan mas. Aku sedang tidak punya banyak waktu. Bang Adi menungguku di luar. Arini, aku minta maaf padamu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Maafkan atas semua kesalahanku padamu di waktu dulu. Arini menatapku lekat. Ia terlihat sedih saat aku membahas masa lalu kami. Aku sudah memaafkanmu, mas. Bahkan sebelum kamu minta maaf, aku sudah mengikhlaskan semua yang terjadi di masa lalu. Aku juga mau minta maaf sama kamu, mas. Karena ulah ayahku kamu harus mendekam dalam penjara. Ayahmu tidak salah. Yang beliau lakukan adalah untuk menyadarkan aku agar tidak lari dari tanggung jawab. Arini, kamu tahu? Entah Tuhan sedang menghukum atau mengujiku. Cahaya mengalami keguguran 2 hari yang lalu. Dan dia terpaksa harus dikuret. Innalillahi. Yang benar mas? Iya. Dia sekarang masih di rumah sakit. Wajah Arini terlihat murung mendengar Cahaya keguguran membuatnya terlihat sedih. Apakah Arini kembali teringat ke waktu dulu? Semoga istrimu lekas sembuh mas. Amin. Apa istrimu ada masalah dengan kandungannya? Tanya Cahaya penasaran. Iya. Kandungan Cahaya sangat lemah. Dia juga terlalu banyak pikiran hingga membuat dia stres dan akhirnya drop. Apa Cahaya mengetahui tentang masa lalu kita? Arini terlihat begitu antusias sekali dengan pertanyaannya. Aku hanya bisa mengangguk. Apalagi yang bisa kukatakan? Itulah kenyataannya.
Jangan bilang Cahaya keguguran karena mengetahui masa lalu kita. Iya, hari ini Cahaya langsung pingsan dan pendarahan saat mengetahui aku pernah menghamilimu, bahkan sampai masuk penjara. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.